Oke, halo adik-adik. Kita lanjutin lagi nih ke materi yang terakhir. Oke, tetap semangat ya. Oke, nih. Kalau tadi kita udah bahas sistem ekonomi itu ada berapa sih? Ada 4 ya. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, liberal, sama campuran. Coba kita agak ulas sedikit nih. Kalau tradisional cirinya apa? Cirinya teknologi yang digunakannya masih sangat rendah dan produktivitasnya juga rendah kayak gitu ya. Dan biasanya di tradisional itu masih menggunakan asas kekeluargaan. Lalu ada sistem ekonomi komando. Kalau sistem ekonomi komando dari arti katanya aja ada yang memerintah ya. Nah, maka di dalam sistem ekonomi komando semuanya itu dikuasai oleh negara atau pemerintah gitu cirinya. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonomi liberal itu tuh bebas. Jadi masyarakat tuh bebas dalam menggunakan sumber daya, bebas juga dalam berkreativitas gitu ya. Tidak ada campur tangan pemerintah itu. Lalu yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu penggabungan antara sistem ekonomi komando sama liberal. Jadi campur tangan pemerintah sama swasta itu sangat seimbang. Nah, lalu Indonesia tuh ngambil sistem ekonomi yang mana gitu dari keempat itu teh. Nah, ternyata Indonesia tuh tidak mengambil 4 sistem ekonomi ini, tapi dia punya sistem ekonomi sendiri, namanya sistem ekonomi demokrasi. Yang dimana sistem ekonomi demokrasi ini berasaskan kekeluargaan dari, oleh, dan untuk kita di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Jadi memang dibuat dari kita, untuk kita, oleh kita dan untuk kita. Cuman memang di bawah pengawasan pemerintah gitu ya. Itu sistem ekonomi yang kita anut. Nah, adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia nih, sistem ekonomi ya bener. Ini karakteristiknya ya, karakteristik. Oke, ini karakteristik yang pertama dari sistem ekonomi Indonesia itu kekeluargaan. Jadi ini karakteristiknya kekeluargaan ya. Sistem ekonomi tuh. Jadi Indonesia tuh berasaskan kekeluargaan. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, jadi cabang-cabang produksi yang penting contohnya nih kayak listrik nih. Listrik itu kan menguasai hajat ya, hajat hidup orang banyak dan memang sangat penting. Nah, ini tuh dikuasainya oleh negara bukan swasta karena ini tuh memang untuk kepentingan masyarakat dan kemakmuran masyarakat gitu. Lalu yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh pemerintah atau oleh negara, tapi sama untuk kemakmuran masyarakat. Jadi nggak semata-mata pemerintah ingin memonopoli gitu ya. Nah, yang keempat, perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi gitu ya. Tadi asas yang tadi yang pertama kita bilang. Nah, ini. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Nah, ini kan cuman karakteristik secara sekilas lah, karena ini tuh sudah tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 gitu, dan itu ketentuan lebih lanjutnya ada di pasal itu gitu. Di sini kita cuman rangkum sedikit lah yang memang bisa dicerna, yang mudah dicerna juga ya sama kalian gitu ya. Nah, adapun ya nilai-nilai yang dianut oleh sistem ekonomi Indonesia itu yang pertama tadi ya gotong royong, kekeluargaan, kemandirian. Nah, itu nilai-nilai yang kita anut. Jadi sekali lagi sistem ekonomi yang digunakan oleh negara kita tuh bukan 4 sistem yang tadi ya, tapi sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi Pancasila. Nah, itu ya materi mengenai sistem ekonomi. Kalian boleh review lagi nanti di rumah. Kalau misalnya ada kurang-kurang boleh kalian tambahin juga, karena ilmu ekonomi itu kan merupakan ilmu yang berkembangnya setiap harinya, maka pasti ada perbedaan. Mungkin apa yang saya sampaikan beda dengan beberapa buku yang disampaikan gitu. Gimana ya, beberapa buku itu pasti berbeda gitu ya, karena tadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang terus-terusan berkembang kayak gitu ya. Nah, mungkin sekian materi mengenai sistem ekonomi. Kalau kurang atau lebih, boleh kalian evaluasi sendiri ya. Kalau misalnya banyak kekurangan, mohon maaf. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian. Oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan lagi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.